Kenalan dengan seorang laki-laki yang sering datang ke wilayah rumahnya. Lama-lama sang lelaki ada rasa menolak cinta sang lelaki. Seorang mahasiswa keperawatan ini ditemukan tak bernyawa. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Biren, Aceh kepada seorang wanita yang dikenal sebagai wanita baik, ramah, tak pernah punya masalah. Tepatnya di tanggal 1 Agustus 2024, sepasang suami istri berprofesi sebagai petani baru saja panen padi. Namun tak lama pulang ke rumah, di rumah terlihat sepi tak seperti biasanya. Biasanya ada sang anak Siti Alia Humaira berusia 21 tahun, namun nampak kini tak ada suaranya. Hingga tak lama Nur Laila, ibu dari Siti, ke kamar sang anak berniat menyuruh sholat. Namun saat dibuka pintu dirinya kaget, melihat sang anak sudah tak bernyawa di kasurnya sendiri dengan punah luka, bahkan banyak memar biru tanda pukulan di jasad. Histeris berteriak Nur Laila pun langsung terdengar oleh Usman, sang suami. Usman, ayah dari Alia, pun langsung berteriak meminta tolong pada warga dan lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Jasad Alia langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Alia sendiri adalah mahasiswa keperawatan di salah satu kampus universitas di Biren, Aceh. Berusia 21 tahun, anak kedua di keluarganya. Punya satu abang, namun sang abang bekerja di luar kota. Hingga di rumah tersebut hanya ada Alia dan orang tuanya saja. Orang tua Alia adalah seorang petani, namun tetap memperjuangkan sang anak hingga akhirnya Alia bisa kuliah. Alia selalu menjaga dan beres-beres rumah, dekat dengan keluarganya, dikenal sebagai gadis yang baik, ramah, pintar, tak pernah bermasalah, bahkan tak punya musuh. Penemuan ini membuat keluarga Alia dan teman-teman bingung, sedih, dan tak tahu siapa pelakunya. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun melakukan interogasi kepada keluarga Alia dan terlihat di kamar ada TKP-nya. Hingga menurut keluarga beberapa barang Alia pun tak ada di tempat. Pihak kepolisian menyelidiki, meminta keterangan, dan mengumpulkan semua bukti-bukti hingga akhirnya curiga kepada salah satu pelaku. Tanggal 2 Agustus 2024, pelaku pun berhasil diamankan masih di Kabupaten Biren. Bernama Rizal, usia 35 tahun, saat diamankan Rizal pun mencoba kabur hingga akhirnya didor pihak kepolisian. Ternyata Rizal sendiri adalah seorang residivis, pernah diamankan karena ternyata mempunyai dan memakai barang terlarang hingga akhirnya Rizal pun ditahan keluar rumah tahanan di tahun 2019. Menurut teman Alia, antara Rizal dengan Alia tak ada hubungan apa-apa. Namun Rizal sering datang ke lingkungan Alia karena ternyata kakak Rizal tinggal tepat di belakang rumah Alia. Alia yang cantik saat itu bertemu dengan Rizal membuat Rizal ingin berkenalan dan keduanya pun akhirnya berkenalan. Namun lama-lama karena ternyata Rizal suka, Rizal pun mengungkapkan cintanya kepada Alia. Namun Alia yang tak suka bahkan ingin fokus kuliah dulu menolak cinta Rizal. Sakit hati dengan penolakan Alia, Rizal pun mencoba untuk berteman dengan Alia saat itu. Hingga suatu hari saat mereka berkumpul, Rizal ingin meminjam motor Alia namun tak dipinjami oleh Alia. Bukan tanpa alasan, menurut teman-teman Alia saat itu karena Alia akan segera ke kampus dan memakai motornya. Rizal dendam kepada Alia karena nampaknya karena cintanya ditolak dan tak dipinjam motor. Hingga karena dirinya punya rasa dendam, Rizal pun ingin memberikan pelajaran kepada Alia, gadis cantik yang disukainya. Rizal saat itu mengawasi Alia dan melihat ternyata rumah Alia sepi karena tahu orang tua Alia sedang berladang. Rizal pun diam-diam masuk ke rumah Alia dengan merusak kunci. Saat itu ternyata Alia tengah tertidur. Tanpa menunggu waktu lama, Rizal pun langsung membekap mencekik Alia. Saat itu Alia mencoba melawan namun nampaknya tenaga Rizal lebih kuat hingga akhirnya Alia pun saat itu tak bernapas. Usai melakukan aksinya, sadar Alia sudah tak bernyawa. Rizal pun membawa uang, handphone, dan emas milik Alia lalu kabur meninggalkan rumah Alia. Hingga berkat kerja keras pihak kepolisian dan penyelidikan pihak kepolisian, Rizal pun berhasil diamankan. Keluarga dari Alia tak menyangka Rizal adalah pelakunya, mengingat menurut keluarga Alia, Rizal terlihat baik-baik saja dan berteman dengan Alia. Bahkan menurut teman-teman dari Alia, meskipun Alia menolak cinta Rizal, namun Alia berusaha baik demi Rizal. Bahkan menurut teman-teman Alia, saat Rizal meminta tolong apapun, Alia selalu berusaha menolong Rizal saat itu. Namun ternyata Rizal memiliki dendam karena cinta ditolak dan tak dipinjami motor. Rizal menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya terancam hukuman vonis 15 tahun hingga 20 tahun penjara. Mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Alia, namun sekarang semua sudah terlanjur. Rizal pun mengaku dirinya akan menjalani hukuman yang ada. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini.
Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.